Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Farida Huratul Ain, CGP Angkatan 7 dari SMKS Kerabat Kita Bumi Ayu. Berikut koneksi antar materi. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, dan berikutnya adalah keterkaitan materi. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosial. Perasaan saya sebagai seorang coach di sekolah, berikut adalah refleksi pengalaman belajar di modul 2.3. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa saya sebagai calon guru penggerak haruslah mampu menerapkan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya, coach di sini adalah mampu menuntun teman sejawat untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik menggunakan konsep coaching. Coaching sendiri dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Agar mampu menjadi coach yang baik, saya harus memiliki yang pertama paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coach yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru serta masa depan. Untuk yang kedua yaitu prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk yang ketiga adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus menerapkan yaitu konsep mendengarkan dengan rasa. R yang pertama adalah receive, yaitu memperhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kuncinya. A berikutnya adalah appreciate, yaitu beri sinyal bahwa Anda mendengarkan dengan oke, ya, anggukan, ataupun kontak mata. S untuk summarize, yaitu rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci yang tadi sudah disampaikan di appreciate, yaitu bisa menggunakan kata jadi dan lain sebagainya. A yang terakhir itu adalah ask, yaitu ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Agar proses coaching berjalan dengan baik juga, saya harus menerapkan alur percakapan Tirta. T yang pertama adalah tujuan. Di awal kita menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah I, itu identifikasi masalah, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Berikutnya adalah R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi dari si coachee. Tirta, tak, tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tercerahkan dan termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Saya yakin bahwa dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka dan tidak merasa malu ketika menceritakan masalahnya kepada kita. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma dan prinsip coaching setelah mendapat kesempatan beberapa kali untuk mempraktikkan proses coaching bersama rekan CGP yang lain.
Yang sudah baik dalam diri saya terkait modul ini adalah saya jadi lebih memahami apa itu coaching dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Melalui praktek coaching yang saya laksanakan, saya telah mampu untuk melakukan coaching menggunakan alur tirta dengan baik. Saya juga mampu untuk menerapkan paradigma berpikir dan proses coaching dengan baik, serta telah mampu untuk menguasai kompetensi inti coaching dengan baik. Kompetensi yang akan saya tingkatkan ke depannya. Kompetensi yang akan saya tingkatkan terkait coaching adalah saya akan lebih fokus pada coaching saat melakukan coaching. Saya juga akan berusaha sebisa mungkin untuk mengarahkan coach saya dalam menemukan solusi atas masalahnya dengan menggali lebih dalam lagi potensi dirinya tanpa adanya asumsi-asumsi pribadi dari saya. Analisis implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik sejatinya adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan konsep coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seseorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja pada guru. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan, karena dalam ini terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Fakta di lapangan, kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru. Sehingga kegiatan supervisi ini hanya menjadi kegiatan mencari kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika disupervisi. Bagaimana alternatif pemecahan masalah yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat melakukan sosialisasi tentang apa sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching, itu beserta contoh penerapan nyata. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat, sehingga ketika menghadapi masalah, tidak segan untuk meminta disupervisi. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Berikut keterkaitannya pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik, masalah yang muncul sudah tentu masalah tentang pembelajaran dan dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita jadikan sebagai salah satu patokan penggalian informasi atau identifikasi dari masalah yang ada. Juga dapat kita jadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang timbul, sehingga kita menuntun coach kita untuk menemukan solusi permasalahan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah pembelajaran sosial emosional terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Dalam proses supervisi akademik sangat diperlukan penerapan kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi coach maupun coachee. Coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial emosional agar mampu mengendalikan dirinya dan menuntun coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Coach juga perlu menerapkan teknik stop guna menghadirkan mindfulness saat proses coaching, sehingga ia akan fokus pada masalah coachingnya dan coachee juga akan lebih fokus dalam proses identifikasi sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai atas masalah yang dihadapi. Terima kasih sudah menonton.